pasal yang kedua ayat 6 sampai 7 mulai. Walaupun ia dalam rupa Allah, bagaimana? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Amin. Betapa sering kita ini terjebak dalam pandangan bahwa kekuasaan dan kemuliaan itu harus diperebutkan, itu harus dipertahankan. Karena itu orang rela demi kekuasaan, demi kemuliaan. Mereka bertengkar, mereka berkelahi, baku bunuh, baku sikat, baku habis. Tapi melalui Natal yang akan kita rayakan, Yesus memberi teladan yang berbeda, ya. Dia yang adalah kekuatan sejati justru tinggal di dalam kerendahan hati yang tak tertandingi, ya. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk ditinggikan, tetapi menjadi hamba. Dia menegaskan kembali bahwa pelayanannya adalah inti dari kepemimpinan yang sejati. Jemaat Tuhan, mari kita gali tema ini lebih dalam. Yang pertama, melalui ayat ini kita belajar bahwa Allah yang memilih merendahkan hati. Perendahan diri Yesus lakukan bukan terpaksa. Perendahan diri Yesus lakukan bukan karena ada yang memerintah. Perendahan diri Yesus lakukan karena dia memilih, dia memutuskan. Dia dengan rela melakukannya. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Kemudian apa? Dan tinggal di antara kita. Inilah misteri Natal. Firman Allah itu menjadi manusia. Sebagai firman dia datang ke dunia, mengambil bentuk, mengambil wujud, mengambil rupa manusia. Dia tidak datang sebagai raja dengan segala kemegahan dan kemewahannya. Dia tidak dilahirkan di istana atau dengan pengawalan yang mengagumkan. Sebaliknya dia memilih untuk lahir di kandang yang sederhana, dikelilingi hewan-hewan peliharaan, di tempat yang tidak terhormat. Ini pilihan yang menggoncang dunia. Ini pilihan yang bertolak belakang dengan arus utama. Jemaat Tuhan yang kekasih, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kehadirannya bukan untuk mengangkat dirinya sendiri. Kehadirannya itu untuk melayani. Kehadirannya untuk apa? Melayani. Jadi melalui perayaan Natal yang sebentar kita rayakan, datanglah kerajaan, itulah tema Natal kita. Di situ kita diingatkan betapa besar cinta Allah kepada umat manusia. Dalam dunia yang seringkali egois, mementingkan diri sendiri, mementingkan status, mementingkan kekuasaan, kita diingatkan bahwa Allah justru memilih merendahkan diri. Tidak ada yang bisa membandingi kerendahan hati Yesus. Karena itu hanya Yesus yang berhak. Pikulah yang kupasang dan apa? Belajarlah kepadaku. Kenapa? Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Sebab apa? Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara, tidak ada orang yang berhak berkata, belajar kepadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau ada orang lain yang berkata seperti itu kepada saudara, percayalah dia bukan orang yang sungguh-sungguh rendah hati, tetapi meninggikan diri dalam murah-murah
Nah, betul kan? Betul kan? Aku kurang sombong loh. Sudah percaya saya tidak sombong? Jangan percaya. Itu justru kebalikan yang kamu itu sombong tapi kurang merendahkan diri, ya kan? Karena itu tidak ada seorang pun yang berkata, belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut dan hanya Yesus yang berat. Kenapa Yesus? Sebab perendahan diri Yesus itu tidak ada bandingannya dan tidak ada tandingannya. Kalau dalam pemilu tahun 70-an, 70, 80 itu kalau Pak Harto pemilu, itu biasanya dia difoto, ya biasanya beliau itu difoto bukan saat berada di Istana Negara, tapi di sawah saat beliau mencangkul. Tujuannya apa? Supaya rakyat menduga beliau adalah presiden yang rendah hati. Tapi presiden jadi petani kan pura-pura saja, ya kan? Tapi Yesus di atasnya presiden, dia pemilik dunia, dia pemilik semesta. Tapi dia tinggalkan segala kemuliaan, mengambil rupa yang paling hina. Di dunia ini yang paling hina, manusia paling hina siapa? Ada kan yang tahu? Manusia yang paling hina di dunia ini siapa? Buddha. Tidak ada manusia yang lebih hina daripada Buddha. Karena Buddha itu nyaris sama dengan hewan. Hewan masih orang berbelas kasihan, kasih makan, kasih ini, pelihara ini. Tapi Buddha itu manusia yang tidak punya hak apapun. Dan Yesus mengambil rupa seorang hamba. Karena itu Yesus yang berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada yang memaksa Yesus untuk datang ke dunia. Tidak ada yang bisa memerintah Yesus untuk mati di salib. Yesus menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya artinya dengan rela. Dia mengambil rupa seorang hamba dengan tujuan apa? Tujuan yang kedua, yaitu dia datang dengan kerendahan hati. Sebab itulah Yesus yang ingin tunjukkan kepada kita. Melalui kerendahan hati ini adalah, inilah jalan menuju kemuliaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui Natal yang akan kita rayakan sebentar, kita diajarkan untuk mengerti bahwa kita menyembah Tuhan yang rendah hati. Karena itu kalau Tuhan itu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, halo, mosok kita mau menyombongkan diri, mosok kita mau sok-sokan, pantas dah? Pantas dah? Gak pantas. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang contohnya begini. Misalkan saudara punya kepala di kantor, gitu. Kepala saudara ngepel, kepala kantor saudara ngepel. Kira-kira saudara berani duduk medingkrang begitu? Apa yang saudara lakukan? Oh, tentu saudara ambil cara gimana caranya lebih rendah dari itu. Betul tidak? Menunjukkan rasa respect kita. Demikian pula melalui apa yang Yesus lakukan ini. Yuk kita berlomba-lomba belajar merendahkan diri. Ada satu lomba di sebuah gereja, diadakan lomba kerendahan hati. Apa yang terjadi saudara-saudara? Di lomba itu Pak Pendeta sebagai juri satu-satunya yang mutlak memberi penilaian. Seluruh jemaat selama setahun itu dinilai. Siapa yang paling rendah hati, nanti diumumkan dia adalah tokoh paling rendah hati dan diberi
piagam serta lencana kerendahan hati. Dan ternyata pemenangnya seorang kakek-kakek. Dan memang kakek-kakek ini rendah hati. Tapi begitu dapat lencana, setiap orang yang mau membantah, lu tahu nggak? Ini lencana apa? Artinya apa, saudara? Masih rendah hati apa enggak? Ya, sulit memang. Tapi tidak ada jalan yang bisa membawa kita kepada kemuliaan kecuali melalui jalan perendahan diri, melalui jalan kerendahan hati. Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang ke-4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan apa? Meninggikan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memilih merendahkan hati sebagai jalan untuk menuju kemuliaan. Kerendahan hati Yesus itu bukan tanda kelemahan, tapi justru melalui kerendahan hati itu tampak kekuatannya yang sejati. Yesus datang ke dunia ini dengan sikap rendah hati, mengajarkan bahwa untuk kita mengalami kemuliaan sejati, ya jalannya ya merendahkan diri. Jalannya apa? Merendahkan diri. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan, dia baru saja keluar dari rumah retret. Di sana beliaunya ini berdoa, berpuasa, merendahkan hati. Lalu akhirnya pulang, dia naik bis. Begitu naik bis, di sampingnya itu ada orang yang pengen ngobrol dengan Pak Pendeta tadi. Pak Pendeta dari mana? Saya dari pertapaan. Rumah retret itu kadang-kadang dinamai apa? Rumah pertapaan. Saudara-saudara, berarti Bapak baru selesai bertapa? Ya, kurang lebih begitu. Berarti tambah sakti dong. Pak Pendeta ini cuma senyum saja. Kok sakti bagaimana, Pak? Iyalah, biasanya itu orang-orang tuh kalau sudah bertapa, selesai bertapa tambah sakti. Dia bisa kebal ilmu, punya ilmu tebal, dia punya kemampuan bisa terbang, bisa begini, bisa begitu. Oh gitu ya Pak. Kalau di tempat kami tidak begitu Pak. Kalau di tempat yang Bapak ceritakan tadi, orang sesudah bertapa dia tambah sakti, bisa memamerkan ilmu ini, ilmu itu. Kalau di tempat kami malah tidak bisa, tidak ada yang bisa dipamerkan. Karena orang itu kalau tambah mengenal Tuhan, itu tambah dia itu merendahkan hati, merasa tidak ada yang bisa dibanggakan. Hidupnya itu dalam penyerahan yang total kepada Tuhan. Karena itu dia tidak bisa memamerkan apa-apa, Pak. Yang dia bisa memamerkan hanyalah kasih Tuhan. Sudah tahu apa jawaban orang tadi? Wih, gitu ya Pak, kok berlawanan banget ya? Wah, berarti ilmunya Bapak ini ilmu yang lebih tua dan mungkin paling tua yang pernah saya jumpai. Halo, saudara-saudara. Jadi dari sini kita mengerti bahwa sesungguhnya semakin seseorang itu merendahkan hati, itu bukan berarti dia membuktikan dirinya lemah. Tapi itulah cara untuk kita bisa memperoleh kemuliaan. Yesus merendahkan hati. Yesus tinggal merendahkan diri. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan ketika dia datang, datanglah kerajaanmu, berarti datanglah Yesus sang raja itu. Dan ternyata dia datang bukan dengan pasukan perang,
tapi dia datang dengan kerendahan hati. Dan justru di dalam perendahan diri Yesus, kita bisa melihat kemuliaannya yang luar biasa. Inilah keajaiban Yesus. Banyak orang ingin menunjukkan dirinya hebat, luar biasa dengan memamerkan kehebatan, kemegahannya, kesanggupannya yang spektakuler. Tapi Yesus justru dengan merendahkan dirinya. Dalam perendahan dirinya ini nampak cemerlang betapa mulianya Yesus, betapa luar biasanya Yesus. Dan dalam perendahan dirinya ini kita mengenal cintanya itu sempurna atas kita. Katakan amin. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia yang pertama memang untuk menyediakan korban keselamatan. Lalu mengapa Yesus datang ke dunia? Untuk menyediakan korban keselamatan. Sebab yang berdosa itu manusia. Yang harus masuk neraka itu siapa? Manusia. Karena itu manusia hanya bisa ditebus oleh manusia. Utang beras bayar beras, utang duit bayar duit, utang nyawa bayar nyawa. Tapi persoalannya nyawa yang seperti apa yang bisa melunasi utang kita? Yaitu nyawa manusia yang tidak berdosa, yang mau mati untuk orang berdosa. Itulah Yesus. Amin. Yang kedua, melalui perendahan dirinya ini, inilah cara untuk menuju kemuliaan. Melalui perendahan dirinya, Yesus jadi teladan. Untuk hidup dalam kemuliaan itu tidak bisa. Kita ini tahu-tahu langsung metingkring di atas kemuliaan, tidak bisa. Semua harus dari pengosongan diri. Harus dimulai dari mana? Pengosongan diri. Yesus mengosongkan dirinya. Dia yang mulia, dia yang maha kuasa, dia yang pemilik segalanya. Dia mengambil rupa hamba. Dia mengosongkan dirinya supaya dia bisa memenuhi dunia ini dengan kasihnya. Karena itu penting setiap kita meniru teladan Yesus, mengosongkan dirinya. Saya hanya ingin ingatkan, biasanya itu kalau menjelang Natal itu muncul banyak hal-hal yang tidak terduga. Entah kesalahpahaman, entah kekeliruan, entah perselisihan, itu seringkali muncul. Betul tidak? Tidak terduga. Untuk mengatasi itu semua bagaimana? Tidak ada yang Yesus lakukan. Yesus memberi teladan, mengosongkan dirinya. Kalau kita mengosongkan ego kita, Tuhan punya cara mengangkat kita. Tuhan punya cara membela kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau orang sudah kena isu fitnah, itu susah ngatasinya. Saudara kalau sudah difitnah orang, makin saudara ngeyel, orang makin tidak percaya, betul tidak? Apa yang harus dilakukan? Diam. Amin. Diam. Karena saat diam itulah orang jadi makin penasaran. Kenapa orang ini diam? Yesus difitnah. Dipikir dia pemberontak kerajaan Romawi. Sehingga dia ditulisi Yesus raja orang Yahudi di kayu salibnya. Tapi dia tidak melawan, sebab dia memilih hidup dalam kerendahan hati, hidup mengosongkan diri. Kalau saudara tidak pernah mengosongkan diri saudara, saudara tidak pernah berhasil menjadi saluran berkat.
Sebab hanya ketika saudara mengosongkan diri, saudara akan menemukan diri saudara itu betapa berharga, betapa mulia, karena saudara sudah memberkati banyak orang. Seringkali dunia gagal memahami kasih Allah karena melihat orang-orangnya Yesus, yaitu saya dan saudara, gagal mengosongkan diri. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemenangan tanpa salib. Tidak ada kehormatan tanpa salib. Salib itulah jalan menuju kemuliaan. Perendahan diri itulah jalan menuju kemuliaan. Oleh karena itu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan engkau. Itu adalah sabda Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya Yakobus. Jemaat Tuhan yang terkasih, perendahan diri kita itu jadi pondasi bangunan kehidupan kita. Saudara, bangunan saudara mau tumbuh seberapa tinggi, nanti dulu. Pastikan dulu apakah engkau sanggup merendahkan diri serendah-rendahnya. Kalau engkau tidak sanggup merendahkan diri serendah-rendahnya, jangan pernah engkau ditinggikan. Sebab kerajaan Allah itu punya nilai yang kontradiksi dan seringkali menjadi paradoks, seakan-akan sesuatu yang bertentangan, padahal ini satu kesatuan. Alkitab berkata, barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan dirinya, bagaimana? Akan ditinggikan. Ini sesuatu yang paradoks, sesuatu yang sangat bertentangan. Tetapi itulah, jemaat Tuhan yang kekasih, hukum yang harus kita jalani, hukum yang harus kita taati, yaitu kita harus tinggal di dalam perendahan hati. Oleh karenanya, jemaat Tuhan yang kekasih, barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Sebab kerendahan hati itu ibarat akar. Semakin akar itu mendalam, semakin pohon tinggi menjulang, gak masalah. Tapi celaka ketika pohon ini tinggi menjulang, tapi tidak punya akar. Sebentar ia akan tumbang. Jemaat Tuhan yang kekasih, yang ketiga, Yesus adalah Raja yang menjadi hamba. Yesus adalah siapa? Raja yang menjadi hamba. Yesus datang untuk melayani. Mari kita baca Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Markus 10 ayat 45, sudah dapat belum? Saya tunggu sampai semua mendapatkan. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca. Mulai ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Apa yang membuat hidupmu gampang kecewa, gampang terluka, gampang sakit hati, dan tiba-tiba menemukan dirimu, harga dirimu sepertinya terinjak-injak? Apa sebabnya? Tidak jarang sebabnya adalah dimulai kita ini punya kebiasaan suka menuntut. Suka apa? Menuntut. Kenapa kita suka menuntut? Karena kita merasa berhak dilayani. Betul nggak? Karena merasa berhak dilayani, makanya kita berhak menuntut. Betul nggak?
kita menuntut orang lain menghormati kita, kita menuntut orang lain itu peduli kita menuntut teman segereja itu kok ya mau tahu sama kita. Ketika saudara menjalani hidup dimulai dari menuntut, minta dilayani, disitulah potensi dikecewakan itu kuat. Disitulah potensi sakit hati benar-benar siap menghancurkan saudara. Di mana ketika saudara makin kuat menuntut, makin besar kekecewaanmu. Karena engkau merasa berhak dilayani. Dan saudara tahu, ketika engkau terus menuntut, engkau tahu-tahu menemukan dirimu tidak berguna. Dirimu hanya hidup penuh kesusahan. Lalu engkau menemukan, aku ini kok tidak dipedulikan, seakan-akan tidak berharga. Karena apa? Engkau menjalani hidup memulai dengan menuntut. Yesus memberi teladan kepada kita. Datanglah kerajaanmu, dan kerajaan Allah datang. Tapi datang dalam dalam perendahan diri. Yesus memilih datang dalam kerendahan. Karena itu Yesus memilih sebagai raja, dia datang menjadi hamba yang melayani. Coba hidup ini kita mulai dari berkata, apa ya yang bisa kulakukan untuk banyak orang? Coba, saudara jalani hidup itu dengan memulai pertanyaan dalam pikiran kita. Hari ini apa ya yang bisa kulakukan untuk membahagiakan orang lain, untuk menyukakan orang lain, untuk bisa berbuat sesuatu berguna bagi orang lain. Ketika saudara mulai dari situ, tanpa saudara minta, tanpa saudara tuntut, semua orang dengan sukarela memberikan respek, memberikan rasa hormat, memberikan rasa cinta tanpa saudara minta. Dan di situ makin engkau melakukan lebih, engkau akan mendapati dirimu itu berguna, mendapati dirimu berharga, dan engkau merasa orang paling beruntung dan bahagia. Memang ketika kita berusaha dan berjuang, terkadang tidak dihargai. Tidak apa-apa. Kita melakukannya dengan tulus, kita melakukannya dengan ikhlas, tidak dihargai, tidak apa-apa. Tapi dengar, ketika engkau melakukannya dengan konsisten, karena itu memang watakmu, karaktermu, jati dirimu, makin lama makin orang membaca, oh ternyata memang dia orang baik. Dan titik tertentu dia pasti berbalik. Dia akan memberikan penghargaan, rasa cinta, dan kebahagiaan tanpa engkau mengharapkan. Saudara-saudara, Ibu Teresa itu biarawati Katolik. Dia tinggalkan tempatnya yang nyaman, dia pergi ke India. Dia diperingatkan, jangan dekat-dekat orang lepra, itu menular. Jangan dekat-dekat orang kusta, itu menular. Tapi dia tetap merawat. Walaupun dia mendapat banyak tantangan, hambatan, tapi dia mengerjakan dengan penuh cinta. Lama-lama, walaupun sekarang beliau tidak ada, cintanya masih berbicara di hati orang banyak. Lalu, engkau mau mengakhiri hidupmu seperti apa? Jadi orang yang dicintai, apakah menemukan dirimu tidak berguna tanpa berharga? Tapi saya mendorong kita, ikutilah teladan Yesus. Mulailah
menjadi seorang yang memiliki hati hamba. Memiliki hati hamba. Dan engkau akan menemukan dirimu dilimpahi dengan kemuliaan dan dengan cinta. Jemaat Tuhan yang dikasihi, yang terakhir, mari kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat 9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Sudah mendapatkan 2 Korintus 8 ayat 9? Kita mulai 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang menjadi miskin demi kamu, padahal Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Yesus mengosongkan diri untuk bisa mengisi dunia ini dengan kasih. Jadi saudara-saudara, dalam konteks Natal ini kita diingatkan bahwa Yesus rela menjadi miskin, baik secara materi maupun secara rohani. Itu demi kita, demi saya, demi saudara. Yesus mengosongkan diri dengan segala kemewahan dan kekayaan sorgawinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Ini adalah perwujudan kasih-Nya yang luar biasa. Yesus menantang kita untuk kita merenungkan apa yang kita siapkan untuk orang lain. Apakah kita sudah siap mengosongkan diri? Apakah kita siap mengalami diganggu orang lain, kenyamanan kita itu seakan-akan diusik orang lain, tapi kita rela karena kita sadar kita melayani. Kalau kita tidak punya kesediaan untuk mengosongkan diri, kita tidak bisa mengisi dunia ini dengan cinta. Kita tidak bisa mengisi dunia ini dengan pemahaman kasih Allah. Dunia tidak ngerti kasih Allah. Yang mengerti kasih Allah itu saya dan saudara. Dunia bisa mengerti kasih Allah kalau saudara bisa mengasihi dunia. Jemaat Tuhan yang kekasih, dulu gereja ini sering dilempari batu. Saya tahu siapa yang melempari, saya tahu. Saya tidak membalas. Tapi orang yang melempari itu makin saya kasih. Apakah sudah saya kasih berhenti? Enggak. Tetap melempari, tidak apa-apa. Tapi lewat itu semua tetangga mulai memahami. Gereja ini ngomongnya hati. Saudara-saudara, dan akhirnya apa? Buahnya sekarang kita boleh bergaul dengan masyarakat. Ya, karena itu setiap tahun saya mendorong kita mulai selalu jangan lupakan untuk kita peduli dengan tetangga di sana. Ya, sebab apa? Lewat itulah kita ingin menyatakan kasih kita. Tapi menyatakan kasih itu tidak harus setahun sekali. Bapak Ibu pun bisa melakukannya, tidak hanya kami pastori yang tinggal di sini. Ketika Bapak Ibu masuk gang, mau pergi ke gereja, coba tunjukkan sopan santunnya. Bagaimana Ibu Bapak memberi hormat setiap orang yang dilewati, ngomong permisi, lemparkan senyum. Lalu itu sudah memulai kita belajar mengosongkan diri untuk kita bisa menceritakan cintanya Tuhan kepada dunia. Amin. Apalagi sesudah saudara keluar dari gereja. Jangan keluar dari gereja kalau ngamuk-ngamuk. Tonggo itu saudara-saudara tidak ngerti
ngerti tentang Tuhan Yesus. Yang ngerti wong Kristen ki piye? Betul apa betul? Tetangga-tetangga, orang sekeliling itu tidak kenal siapa Yesus. Yang dia kenal wong Kristen itu gak bagaimana. Loh, apa tuh kok gereja ngono? Parkirnya diserempet sidik, ngamuk balang watu. Ngocak dulu saudara. Waduh, kita gagal mengosongkan diri kita. Yesus memilih mengosongkan diri asal bisa memenuhi dunia dengan cinta. Dan pengosongan diri Yesus adalah keajaiban yang luar biasa. Sebab dengan pengosongan diri Yesus layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Saudara-saudara, cawan tidak bisa diisi kalau sudah ada isinya. Kalau mau diisi lagi harus bagaimana? Dikosongkan. Ketika saudara berbuat baik, jangan saudara beranggapan aku nanti mesti dibalas. Kalau saudara ngarep-ngarep balasan, satu, saudara kecewa. Yang kedua, kalau saudara ngarep-ngarep balasan, itu namanya saudara bukan mengasihi, itu namanya transaksi. Aku ngekei iki, aku oleh opo. Amin. Karena itu seringkali saudara-saudara, walaupun gereja kita ini tidak terlalu gede, tapi kalau ada hamba Tuhan melayani, saya berusaha memberi persembahan yang terbaik. Dan saya ajar jemaat juga memberi yang terbaik. Meskipun mereka kadang-kadang tidak tega, pengen balik saya ngomong nggak boleh begitu. Karena apa, saudara-saudara? Karena saya berprinsip sumur ini orang pernah disatke, airnya tidak pernah bersih, benar? Demikian pula dengan kita. Kita mau diberkati dengan berkat yang terbaik. Kosongkan diri tidak apa-apa, rela. Asal kita tahu dalam rangka mengasihi, menyatakan kasih kepada dunia. Asalkan kita tahu demi mempermuliakan Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tidak apa-apa. Dan saudara tahu, oleh kemurahan Tuhan kita bisa, gereja kita ada sampai sekarang. Dan semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya. Hari-hari ini ada banyak pekerjaan Tuhan yang mengalami kesulitan-kesulitan. Karena apa? Jemaatnya yang mengalami kesulitan. Tetapi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dipelihara Tuhan. Orang-orang yang taat mengasihi Tuhan, bagaimana? Dipelihara Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk membuktikan pemeliharaannya itu sempurna atas kita. Beri tepuk tangan yang terbaik. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita renungkan sabda Tuhan ini. Melalui sabda Tuhan ini kita diajar untuk kita boleh senantiasa merendahkan diri. Untuk kita boleh sadar perendahan diri adalah jalan menuju kemuliaan. Dan untuk kita mengerti tanpa pengosongan diri kita tidak mampu bisa mengisi dunia ini. Apa yang Yesus lakukan menjadi teladan yang berbicara, yang nyata dalam benak kita. Tanpa kita mengikuti teladan Yesus, kita gagal mengerti, menghayati, memaknai Natal yang akan kita rayakan. Menjelang perang Natal ini, mari kita bersama-sama kita tata hati kita untuk kita boleh mengerti betul datanglah kerajaan. Itu berarti Yesus datang dengan perendahan dirinya dalam
dalam perendahan dirinya itulah nampak kemuliaannya, ketinggiannya, kesuciannya, keagungannya, kesempurnaan. Yesus, Kau kupuja, kutinggikan sebagai Raja.